Kalau antum memang udah punya jiwa entrepreneur, ya kan, ya pupuk terus supaya jiwa itu tetap tumbuh di dalam diri antum. Perkenalkan, nama saya Yana Patriana. Usia hari ini 56 tahun. Pisang goreng kipas Bantan 2 adalah oleh-oleh khas Pekanbaru. Dimulai dari tanggal 18 September 1991. Itu dirintis sama istri saya dulunya. Nah, istri saya merintis pisang itu dari 91, 96 kadarullah saya nikah sama istri yang persisnya kita kelola dari tahun 2000. Tahun 2000 itu kita mulai segala macamnya lah, bagaimana pisang itu bisa berkembang lebih baik, baik secara packaging, baik secara visi, rasa, segala macam. Nah, kita memang punya visi kan, ingin pisang goreng kipas itu adalah oleh-oleh khas Pekanbaru. Dulu kita pertama buka ibu ya, jual pisang goreng kipas Kuantan 2 itu di Jalan Kuantan 2. Nah, seiring jalan ketika saya mau ngurus haki, kita sudah punya haki, kita sudah punya hak paten. Kita kan mau merek apa sih? Kita diskus sama pakar brand, diskus sama orang di Janungkam. Bapak mau pakai merek apa nih, katanya kan. Nah, ya juga sementara kita mau bikin merek apa lagi. Nah, kita kan belum dapat kesimpulan lah. Setelah saya tanya-tanya ke customer, kita kan untuk mengambil sesuatu keputusan itu kita banyak hal yang harus kita pelajari dulu. Kita tanya-tanya, kita dengarkan, oh ternyata yang customer kita beli pisang goreng itu di Jalan Bantan 2 aja, Bantan 2 aja, Bantan 2. Nah, karena nama itu sudah melekat di hati customer, di para pelanggan kita, makanya dia yang kita jadikan brand, namanya pisang goreng kipas Bantan 2. Usaha pisang ini saya pertama, istri terutama suka kuliner, kita samalah satu frekuensi, sama suka-suka makan, suka kuliner. Satu, yang kedua, kenapa saya milih pisang? Pisang itu adalah buah surga ya. Salah satunya buah yang ada di surga. Yang kedua, kita melihat sebuah peluang di Pekanbaru. Sebelum kita juga bikin pisang goreng, itu di Pekanbaru sudah banyak yang jual pisang goreng. Itu kita bisa melihat, berarti marketnya ada, pasarnya ada, tinggal lagi mengemasnya mau seperti apa nih, sehingga kita menjadi salah satu pelaku usaha yang unggul dibanding yang lain-lain. Nah, kita tampil beda, kita keluar dengan keluar dengan ciri khas yang berbeda. Kalau kebanyakan dulu kan ya pisang gorengnya begitu saja lah, pisang goreng, namanya nggak ada, fisiknya ya begitu kebanyakan. Nah, kita hadir di tengah-tengah ramainya pasar itu dengan bentuk yang berbeda dan rasa yang berbeda tentunya, sehingga lahirlah pisang goreng kipas Bantan 2. Karena saya melihat sebuah pasar di Pekanbaru ini masyarakatnya konsumtif dalam segala hal. Nah, kita mengambil salah satunya mengambil pasar itu. Kalau di Pekanbaru 2, cabang kita di pusatnya di Jalan Kuantan Raya, yang cabang kita di Rangka 2 SMA Main yang kafe itu ya, Kuantan 2 kafe. Kemarin pernah juga buka di Garuda Sakti, cuman kemarin kita nyewa ruko pas COVID pula kan. Kita akan lanjut lagi di Pamulang, ada Jakarta, di Pamulang ada satu. Nah, kita untuk hari ini karyawan kita total hari ini yang di Pekanbaru ada kurang lebih 56-an gitu. Tantangan pasti ada, apapun lah jenisnya, mau bisnis, mau sekolah, mau kuliah, mau hidup, tantangan adalah satu paket dari kita menuju kesuksesan. Pasti ada, tapi saya tidak pernah fokus dengan yang namanya tantangan.
bagaimana ketika kita ada tantangan, ketika ada apapun lah yang menjadi penghalang buat kita cari solusinya, kita akan keluar dari tantangan itu. Jadi tantangan itu banyak pasti, tapi saya tidak memikirkan, makanya lewat saja. Semangat, satu, visi, harus punya mental juara, harus punya jiwa entrepreneur. Kan boleh kita mengadopsi yang namanya ATM, tapi kita harus punya ciri khas yang berbeda. Jadi intinya modal yang paling utama kita harus punya semangat nomor satu, mental juara, harus punya visi misi gitu kan. Banyak hal lah. Bahan baku pasti ya, karena bahan baku itu bahan baku utama untuk menghasilkan sebuah produk apapun lah. Kalau kita ingin punya atau untuk menghasilkan produk yang bagus, kita harus memperhatikan pertama bahan bakunya, jenisnya. Satu, yang kedua bahan penunjang juga pasti kan itu. Yang ketiga SDM pastinya ya kan, karena semua itu berkaitan, bahan baku penunjang, SDM itu pasti. Semua itu tidak bisa dipisahkan. Misalnya kita udah kontrak dengan supplier, kita juga udah bina petaninya. Nah, bahan baku itu adalah bahan baku utama yang memang harus kita perhatikan, baik bentuk fisik termasuk supply-nya, karena kan kita butuh banyak nih setiap harinya. Kalau kita nggak perhatikan suppliernya, kalau kita nggak perhatikan hulunya, petaninya, kita mungkin tidak akan dapat bahan baku yang bagus. Ya, itu harus kita di tahun 2020 ini 2021 ya kemarin, kita dapat sertifikasi CHSE dari Kementerian Pariwisata. Adik-adik tahu kan sertifikasi CHSE itu sertifikasi yang tidak bisa didapat sembarangan, karena itu disitunya kalau untuk kebersihan, untuk penerapan protokol kesehatan itu wajib. Nah, customer juga melihat ketika kita di toko tidak memperhatikan tentang protokol kesehatan, pasti customer juga tidak akan mau ke tempat kita. Ya, alhamdulillah di toko itu memang dari awal ketika pandemi ada kita sudah terapkan. Kalau saya tidak ada, intinya gini loh, yang penting kan kita ini harus sama-sama komitmen. Kalau saya sama tim juga, kita totalitas aja. Ketika kita meng-hire tim kerja kita kasih kepercayaan. Nah, yang penting komunikasi tetap dijaga. Komitmen nomor satu. Kalau sudah komitmen itu dilanggar, ya apapun tidak bisa layak. Kalau adik-adik sekarang, wah syukur sekali. Kenapa? Yang mau dicontoh banyak, pendidikan ada. Kalau bapak dulu nggak kuliah, kita memang semua otodidak. Bagaimana kita harus pintar, bagaimana kita harus bisa. Pengen bisa ini beli buku. Ya kalau bapak jujur aja tidak pernah merasakan yang namanya kuliah, tapi karena bapak pengen pintar, bapak ya kuliahnya di luaran aja, ikut seminar, baca buku, bla 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 segala macam seperti itu. Nah, sebuah perjalanan bisnis kalau ditunjang dengan pendidikan yang bagus pasti akan lebih baik seperti itu. Karena pola pikir udah pasti beda kan. Nah, kalau di era sekarang sosial media itu bisa penting bisa tidak, lihat kebutuhannya lah. Tapi untuk saat sekarang ini sosial media memang mendukung untuk kemajuan usaha, karena ketika info itu cepat tersampaikan, orang bisa ngelihat, itu udah menjadi salah satu poin ya, orang untuk merasakan, mungkin orang untuk pengen tahu. Kalau zaman dulu kita mah nggak ada seperti itu kan, ya bagi brosur lagi di lampu merah bla 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 segala macam. Harapan saya ya tentunya saya tetap minta sama Allah, semoga Allah tetap
membangkitkan gairah, membangkitkan semangat kita pisang goreng itu tetap ada di Bumi Lansa Kuning, khususnya kalau kedepannya kita akan mengembangkan usaha ini lebih banyak lagi, karena cita-cita dan visi kami pisang goreng kipas ini akan ada di seluruh Indonesia, khususnya umumnya di seantero dunia. Saya punya harapan kedepannya mudah-mudahan pemerintah juga mendukung tetap dengan berkembangnya pelaku usaha UKM untuk hal apapun lah. Kalau antum memang udah punya jiwa entrepreneur, ya kan, ya pupuk terus supaya jiwa itu tetap tumbuh di dalam diri antum. Semangat itu nomor satu, percaya diri itu nomor satu. Ya sekarang ada misalkan orang tua ngasih modal sekian ratus juta, sekian puluh juta, tapi jiwa semangatnya nggak ada, nggak jadi apa-apa. Banyak hal yang membuat orang jadi besar karena hanya cuma rasa punya semangat aja. Ya, pupuk rasa semangat dalam diri, cari informasi yang terbaik, belajar dulu, kuasai apa yang akan menjadi usaha kita. Tapi ya sambil jalan, jangan nunggu sempurna dulu, nunggu pinter dulu nanti keburuan orang. Jadi ya bangkitkan semangat, ya kan, belajar terus menerus, rajin sholat, minta sama Allah, minta doa sama orang tua, udah selesai. Kurangi waktu main gitu kan. Jadi kalau masih muda sukses kan enak gitu. Menikmatinya lebih banyak lah, bukan baru itu nggak kehabisan pasar. Yang penting antum ciptakan ide-ide, diskusi, bangun komunitas, ya. Ini ya jangan, maksudnya kurangi main, banyakin sholat gitu loh. Intinya jangan lakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Tapi kalau kesuksesan itu Itu proses tuh, segala macam lah. Kan udah ada pepatah ya, sama kita menganjurkan kalau kita mendahulukan akhirat pasti ikut dunia itu. Tapi kalau kita mendahulukan dunia, akhiratnya pasti tinggal. Makanya kalau kita brandnya udah orang Islam, ya lakukan yang terbaik sama Allah supaya Allah sayang sama kita. Supaya bisnis kita dijaga terus kan.